Kamu membersihkan semuanya? Aku risih kalau ada yang nggak rapi, jadi aku bersihin aja. Angkat kaki kalian. Kalau gitu, aku yang buang sampahnya. Kamu udah bersihin semuanya? Kita jadi nggak enak. Nih, lipstick buat kamu. Ini camilanku juga. Camilanku buatmu juga. Kalau gitu jangan sungkan. Tagihan listrik bulan ini 100.000, ayo kita cek. Biasanya kan aku yang bersih-bersih, aku nggak perlu bayar tagihan listrik kan? Kalau gitu kita bayar bertiga aja. Oke. Manda, sore ini aku ada urusan, absenin aku ya. Emang genting banget ya? Aku kan selalu membantu bersih-bersih, jadi tolong bantu aku ya. Oke deh. Dia sendiri yang mau bersih-bersih setiap hari. Kok aku jadi kayak harus balas budi sih? Astaga, makananku mana? Makanan apa? Tadi aku taruh di sini, aku tinggal sebentar kok hilang sih. Aku kira sampah jadi aku buang. Itu masih dimakan dikit, nggak bisa apa tanya dulu? Biasanya makanmu dikit, ya mana tahu masih kamu makan. Michelle, harusnya kamu tanya dulu. Kalian mana pernah mikirin kebersihan? Nyatanya setiap hari aku yang bersih-bersih. Siapa juga yang nyuruh kamu bersih-bersih? Di mana ya KTP ku? Kalian pernah lihat KTP ku nggak? Enggak, mungkin udah dibuang karena dikira sampah. Ini ada di tempat sampah, benar katamu. Makasih ya Tasya. Michelle, ambilin paketku ya. Aku nggak lagi mau keluar. Aku udah nemuin KTP-mu loh. Masa nggak mau bantu aku? Oke. Michelle, bajumu bagus. Kasih aku ya. Tapi itu aku membelinya. Kalau gitu waktu dia nemuin KTP-mu, mana? Kamu nggak ngasih dia hadiah tuh? Tasya, cuma melakukan hal kecil aja kamu menuntutku balas budi. Michelle, kamu jadi ngerti kan sekarang soal balas budi? Oke, kamu yang bersihin asrama dan kami sangat berterima kasih. Tapi kalau kamu gak ikhlas dan selalu menuntut balas budi itu namanya egois. Maaf ya. Kami maafin, tapi kamu harus ganti makananku yang kamu buang. Iya, aku ganti. Aku traktir milk tea ya. Mau. Memberikan imbalan itu memang perlu, tapi jangan menjadi selalu mengharapkannya. Hei, tahu nggak? Ada siswa pindahan yang katanya nilainya A semua. Dia akan di kamar ini. Kayaknya pastinya Tasya bakal terancam nih. Hai, namaku Michelle, aku dari Surabaya. Hai Michelle, aku Nita, ini Caca, dan itu Tasya. Gak secantik aku tuh. Tasya, kamu sangat cantik, seneng deh bisa sekamar sama kamu. Hai, dia baik banget padahal baru di sini. Aku ikut lomba desain. Aku juga ikut, kamu juga. Astaga, mereka pasti bakal bertengkar. Kebetulan aku punya banyak materinya. Ini kamu bisa pinjam. Aku juga punya, aku kasih juga ya. Oke, aku ngambil paket dulu. Delay dulu, mungkin aja dia menipumu. Ini benar, dia nggak menjebakmu. Lihat di apa yang aku pakai. Aku juga punya kaos itu. Gawat, barang mereka ada yang sama nih. Pasti mereka bakal berantem. Gak nyangka selera fashion kita sama. Iya. Lihat deh tasku, gimana menurutmu? Aku baru aja mau membelinya. Tas ini lucu banget. Aku juga mau nyaranin ini buat kamu, lihat deh. Aku kira mereka bakal saingan. Kebiasaan ngelihat orang jahat. Mereka berdua malah pada akur. Bagus. Michelle, aku bawain GoFood nih buat kamu. Kita pesan makannya yang sama. Iya. Kok punya kamu lebih murah 2.000 dari aku? Kan ada voucher dari toko, kamu nggak punya. Kamu habis ngobrol sama penjualnya, makanya bisa dapat potongan harga. Kamu nggak bisa nyalain aku dong. Jadi benar kamu minta ke penjualnya. Salahmu sendiri nggak berusaha. Dasar curang. Akhirnya pertengkaran mereka dimulai. Hajar terus, hajar. Guru baru itu cuma dengerin murid laki-laki daripada perempuan. Iya, kalau laki-laki gak mau banget minta izin. Kalau perempuan aja susah banget. Aku pernah minta izin, langsung ditolak. Itu udah berlebihan. Dia nggak pantas jadi guru. Tidak perlu. Bu Guru, terimalah. Yang dibilang Nita sama Caca kayaknya bener deh. Perusahaan teman saya membuka lowongan kerja, cocokkan dengan kemampuan kalian. Saya kasih nomornya. Ini bagus untuk menambah pengalaman kalian. Iya Bu, saya ikut. Aku nggak ikut aja, dia pasti udah nerima suap. Lagian kayaknya yang diterima pasti yang cowok. Kalau gitu aku juga nggak ikut. Kemana mereka? Kemana aja kalian? Dari tadi nggak kelihatan. Guru bilang kan ada interview magang. Kita habis interview. Bukannya kita sepakat nggak ikut. Gimana pun dia guru. Gimana kalau nanti nilai kita dikurangi? Terus kenapa nggak telepon aku? Kamu bilang kan nggak ikut. Tasya, ikut saya. Kenapa ya Tasya dipanggil? Nggak tahu. Tasya, kenapa kamu nggak ikut interview? Padahal nilai kamu bagus loh. Itu kesempatan besar. Yang diterima pasti sudah ditentukan, yaitu laki-laki. Apa gunanya saya ikut? Maksud kamu apa? Ini kesempatan yang adil. Nggak ada yang sudah ditentukan. Tapi begitu kata mereka. Saya juga melihat Randy memberikan sesuatu. Randy itu siswa miskin yang saya bantu. Jadi dia memberikan telur oleh-oleh dari kampungnya. Tapi sebelumnya Nita minta izin. Nita izin untuk bertemu dengan idolanya. Apa menurutmu saya harus mengizinkannya? Maaf Bu, saya salah. Jangan mudah dicuci otak oleh orang lain. Lebih baik cari tahu sendiri kebenarannya. Apa kamu diterima interviewnya? Aku enggak. Aku juga enggak. Emang benar, dia itu cuma ngeliat murid laki-laki doang. Buktinya Randy keterima. Bella di kelas sebelah buktinya keterima padahal dia cewek. Berarti masalahnya di kalian sendiri. Tasya, kenapa sih kamu masih belain dia? Karena aku nggak akan dicuci otak lagi sama kalian. Aku punya mata untuk melihat kebenarannya. Tunggu, kamu? Tasya, aku berhasil daftar S2. Aku juga. Aku dengar asramanya sekamar 2 orang. Ayo kita sekamar. Oke. Tasya, aku minta tisunya ya. Gak beli tisu, udah berapa kali kamu pakai tisuku terus? Apa salahnya minta ke teman sendiri? Sejak kapan sih kamu jadi pelit kayak gini? Tasya, bisa nggak bersih mejanya? Ini kan bukan mejamu aja. Emang mau aku bersihin? Apa salahnya istirahat dulu?
Michelle, ayo nanti telat loh. Hai, ngapain sih buru-buru 5 menit juga sampai? Kalian berdua terlambat, jangan diulangi ya. Bisa nggak kamu lebih sadar waktu? Nggak apa-apa, sedikit terlambat aja. Aku bener-bener udah muak sama Michelle. Padahal waktu S1 dia baik banget. Kenapa sekarang jadi kayak gitu? Mau sedekat apa kalian kalau udah hidup bersama, semua kelemahannya akan kelihatan. Makanya jarak itu penting. Karena kebiasaan kita berbeda, lebih baik kita pisah kamar. Setuju? Telat lagi. Ini aku bawain onigiri. Makasih ya. Tasya, ini aku ambilin paketmu. Makasih, baik banget deh. Ya udah, bye. Kebetulan banget kamu di sini juga. Ini aku kasih paha favoritmu. Thank you. Bener kan? Jarak menciptakan keindahan. Kenapa kita nggak bisa kamar juga? Ide bagus. Tasya mendapat juara 1 lagi dalam lomba ini. Tasya, kamu hebat banget. Tasya, datang ke ruangan saya setelah kelas ya. Ada lomba lagi. Bu guru sudah mendaftarkanmu. Persiapin dengan baik. Jangan bikin kecewa bu guru ya. Tapi bu, saya... Baiklah. Ayo, naik. Kamu disuruh ikut lomba lagi? Iya, makin banyak tekanan. Terus kamu gak ada waktu buat main? Ayo naik. Aku iri deh sama kamu karena punya waktu buat main yang kamu suka. Kurang ajar teman setimku. Aku mau mencarinya. Permainanmu buruk banget sih. Jadi males dia main sama kamu. Aku itu cuma kurang fokus. Yuk main lagi. Lagi main game ya? Caca, kamu kan gak ada kelas. Kuncinya Randy ketinggalan. Oh, Caca itu manis dan lembut. Beruntungnya yang bisa pacaran sama dia. aku iri sama Caca karena dia manis dan lembut. Habis makan nonton film yuk. Mau nonton apa? Aku yang beli tiketnya. Tasya, boleh nggak aku pinjam uang? Pacaran bikin uangku jadi habis. Butuh berapa? Terserah berapa aja. Kenapa gak ikut aku aja kerja paruh waktu? Aku nggak bisa sama capeknya. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku iri deh sama Michelle, dia luar biasa bisa menghasilkan uang sendiri. Ada pembukaan toko baru, ada banyak diskon, silakan datang. Terima kasih, jangan lupa datang lagi. Dia Asrama Putri 1 kan? Oh iya, habisin aku sampai. Kenapa pulangnya telat banget? Aku ada beberapa kerjaan paruh waktu hari ini. Kamu masih belajar? Iya, gimana lagi, lombanya besok. Aku iri banget sama Tasya, dia hanya perlu belajar setiap hari. Kue ini kelihatan enak banget ya. Kayaknya kuenya 3 kalori, aku gak suka. Bener, aku aja sekarang ngurangin gula. Sebenarnya aku juga gak suka kue, aku cuma tertarik aja sama tampilannya. Kayaknya kuenya enak, aku mau beli, kirimin linknya ya. Oh, oke. Kamu suka baca buku? Apa? Suka baca buku? Aneh banget sih. Enggak kok, aku cuma lihat-lihat aja. Ya udah, kalau bosan ngebias aja bareng kita. Iya, nih lihat biasku ganteng banget kan? Iya, dia ganteng. Aku tahu kamu pasti suka. Ayo kita beli produk mereka. Ayo. Aku saranin mending beli yang ini aja. Pasti bagus. Oh, oke. Michelle, ikut beli nggak? Aku bukan fan girl. Gak asik. Banyak banget paketnya. Apa aja yang kamu beli? Ini semua merchandise idol. Uangku sampai hampir habis. Terus kenapa kamu beli banyak? Tasya, di toko Milty kalau beli di sana dapat photocard. Ayo kita ke sana. Nanti aku ada kelas. Sekali-kali bolos nggak apa-apa. Kalau ini jarang banget saya kalau dilewatin. Gara-gara bolos aku ketinggalan pelajaran. Rasanya pusing banget. Nih, makan kue biar rileks. Enak. Ini kue yang aku bilang ya? Iya, seleramu bagus. Sebenarnya aku suka kue, aku juga suka membaca. Tapi demi berteman aku pura-pura nggak suka. Memaksakan diri biar sama untuk mendapat teman, itu menyiksa. Kenapa kita nggak buka sendiri dunia kita? Membuka duniamu sendiri. Habis ini ada konser loh. Ayo kita beli tiketnya. Astaga, aku akan mengajak teman-temanku juga. Aku nggak ngefan girl lagi, jadi aku nggak beli tiketnya. Kenapa? Bukannya kamu suka? Aku lebih suka baca buku. Nih posternya aku kasih buat kamu aja. Tenang ya di sini. Kelas yang kamu lewati, aku udah catetin materinya nih. Makasih ya. Kamu mau makan mie siput nggak? Boleh, aku suka banget mie siput. Karena demi bisa berteman, aku jadi pura-pura nggak suka. Kalau gitu, ayo makan yang banyak. Ayo. Berteman itu bukan dengan menyamakan diri dengan orang lain, tapi temukan teman yang punya minat yang sama. Hai, aku Tasya. Hai, aku Nita, dan ini Caca. Itu Michelle, abaikan aja dia. Aku dengar dia itu sangat pintar. Apa gunanya pintar? Dia tuh nggak suka temenan, kami jadi nggak suka sama dia. Tasya, ayo shopping. Aku lagi main sehari pertama, rasanya nggak nyaman, jadi aku nggak ikut aja. Nggak apa-apa, mending kamu ikut kita aja deh. Terus Michelle? Udah biarin aja, dia kan nggak mau temenan sama kita. Beasiswa prestasi diberikan pada Michelle lagi. Ayo semuanya tepuk tangan. Nita, Caca, Tasya, kelompok kalian belum mengumpulkan tugas. Besok harus dikumpulkan. Ayo cepet, serang terus, serang. Udah jangan main game, tugasnya harus dikumpulkan besok. Nilaimu kan lebih bagus dari kami, jadi kamu aja yang ngerjain. Tapi ini kan kelompok, yang pintar emang harus kerja. Udah Cah, ayo cepet. Nyebelin banget harus lari 800 meter di kelas olahraga. Tasya, bukannya kamu lagi mens, mending bolos aja bareng kita. Iya, nanti kamu bocor loh buat lari-lari sama lompat-lompat. Enggak bolos bukan ide yang bagus.
Astaga, Tasya, kamu bocor. Ah, pembalut yang aku punya susah banget dipakai. Nanti gimana ya olahraga? Sebenarnya guru olahraga mudah banget diajak ngomong. Nanti kamu izin aja nggak bisa latihan berat. Michelle, kenapa Nita dan Caca nggak menyukaimu? Mereka pikir aku itu nggak cocok. Kalau gitu coba aja main sama mereka, kita kan sekamar. Hobiku sama mereka itu berbeda. Kalau memaksa bergabung, nanti akan memperlambatmu. Kayaknya aku juga terpaksa temenan sama mereka. Tasya, aku tahu tempat manicure yang sangat bagus. Ayo ke sana. Iya, aku juga pengen ganti. Aku mau ke perpustakaan nanti. Kok kamu jadi kayak gini? Jangan-jangan disesatin lagi sama seseorang. Aku ke perpus dulu ya. Ikut, tunggu aku. Tasya, kenapa tugas kelompoknya cuma ada namamu? Karena yang ngerjain cuma aku sendiri, ya cuma ada namaku lah. Itu kan tugas kelompok kita bertiga. Kalian gak ikut berpartisipasi, aku pikir kalian keluar. Kamu? Tasya, kamu banyak kemajuan ya. Tugasmu juga sangat bagus. Akan ada lomba lagi. Tasya dan Michelle harus ikut. Nanti kalian akan mendapat bonus. Baik, Pak. Tasya, ini temanku Randy. Kalau ada yang gak ngerti, kamu tanya aja sama dia. Kebetulan aku nggak ngerti sama soal yang ini. Jangan memaksakan diri untuk berteman, karena kalau sefrekuensi akan alami mendekat. Wih, Caca udah gajian ya? Gak mau traktir kita nih? Aku... kebetulan aku lagi seneng. Aku aja yang traktir. Aku juga bisa dapat rezeki. Ayo aku traktir. Ayo. Hah? Ada apa ini? Shh. Kemarin aku dengar dia ditelepon keluarganya, kondisinya lagi gak baik. Kalau minta ditraktir itu sama dengan biaya hidupnya sebulan. Aku nggak tahu. Aku punya ide. Guys, aku beli buah kebanyakan nih. Kalau nggak dimakan nanti busuk. 1, 2 buat Caca, 1 buat Nita, 1 buat Michelle, 1 lagi buat Caca. Tasya, ini terlalu banyak. Tasya, nih aku beliin sarapan. Bebeku lagi naik, aku nggak mau makan. Terus gimana? Ini buat kamu aja, Caca. Sayang banget kalau nggak dimakan, mubazir. Astaga, aku beli rok tapi kekecilan. Terus gimana dong? Aku kasih aja deh sama Caca, kayaknya pas banget. Aku bayar aja ya. Hei, nggak usah, aku masih punya uang. Perasaan aku belum bersih-bersih. Kenapa udah bersih banget? Tadi aku bersihin soalnya nggak ada kerjaan. Soalnya susah banget sih. Sini aku ajarin. Kayaknya bajuku udah dicuri dari luar. Enggak, aku memasukkannya buatmu. Bikin kaget. Caca, kamu baik banget deh. Aku tahu kalian sudah membantuku, jadi aku ingin membalas kalian. Aku akan traktir kalian makan. Aku dapat beasiswa kelas 1 dan masih banyak sisanya. Kalau gitu aku mau makan Ricis. Ricis yang 1 ekor. Nita, beliin aku makanan ya. Oke, mau makan apa? Yang tanpa nasi, tanpa mie, tanpa seledri, tanpa cuka. Beli yang itu. Oke. Setiap hari ini tadi suruh Tasya ini dan itu. Udah kayak pembantunya. Bener, udah kayak pembantunya. Aku nggak mau beliin kamu makanan lagi. Tahu nggak apa yang mereka katakan tentangku? Masa mereka bilang aku kayak pembantumu? Kan kamu emang pembantuku. Kamu nggak mau dapat gaji 5 juta per bulan. Iya juga sih, aku emang pembantumu. Nona, apalagi yang harus aku lakukan? Gak ada, kamu boleh bermain. Yeay, oke. Kalian udah pernah lihat gak gelang Elvi yang terbaru? Ayahku beli ini buat aku. Wah, boleh gak aku sentuh? Wah, ini pertama kalinya aku memegang barang mahal. Bentuknya unik banget ya. Kalian ngapain? Kamu juga mau menyentuhnya? Kenapa kamu pakai selotip? Ini gelang mahal, harganya 20 juta loh. Mahal banget. Aku beli segini aja cuma 20.000. Kamu mana ngerti? Nita, kamu belum mengambilkan paketku. 5 menit. Nona, ini dia paketmu. Lama banget. Nita, aku kan nyuruh kamu beliin aku makanan. Kok belum kamu kasih? Apa gaji 5 juta belum cukup? Kamu melayaniku dan melayaninya di waktu yang sama. Kamu sudah bermain api. Kamu melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Gawat, ketahuan deh. Aku tambahin 1 juta, kamu pilih aku atau dia? Aku tambahin 2 juta deh. Aku tambah 3 juta. Aku tambahin 4 juta. Hei, sudah, jangan berdebat. Lebih baik kita bertiga bekerja sama. Nita udah bangun. Lihat deh, makanan ini enak banget. Kamu makan lagi. Perasaan makan terus tiap hari. Badanmu jadi makin gemuk. Hati-hati aja gak bisa dapet pacar. Aku gak gendut kok. Menurut kalian bagus gak? Bagus. Baju apa sih itu? Kenapa kamu malah beli baju yang modelnya aneh banget? Aduh, bener-bener gak enak buat dilihat. Tasya, ayo kita belanja. Ujian udah dekat, aku mau belajar. Jangan bercanda deh. Emang kamu bisa apa? Pengetahuanmu kan sedikit. Udahlah, kamu gak usah pura-pura belajar. Kenapa kamu selalu ngeremehin aku? Kapan aku ngeremehin? Itu kan kenyataan. Kamu berperan banget sih. Aku kan mengingatkanmu. Lain kali aku gak akan ngingetin kamu lagi. Baik, itu saja informasi kompetisi. Kelas selesai. Ayo Tasya, Nita dan Caca pasti nungguin kita. Mau kemana? Nita ngundang kita makan malam buat ulang tahunnya. Kamu nggak tahu? Dia pasti udah di restoran sama Caca. Aku nggak tahu. Oh, dia mungkin lupa. Ayo bareng sama aku. Oke, nanti aku beli hadiah sekalian. Selamat ulang tahun ya, Nita. Si Michelle mana kok belum datang? Kenapa nggak ngundang Tasya? Lumayan kan bisa dapet tambahan hadiah. Aku nggak butuh hadiahnya. Seleranya kan jelek banget. Buat apa? Kasihkan buat dia ya. Aku pergi dulu. Ini aku nggak makan. Michelle.
Di sini ternyata. Lihat gimana gambaranku. Bagus, tapi kenapa Nita selalu ngeremehin aku? Dia bilang aku nggak bisa ini dan itu. Emang ada orang yang ingin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain? Abaikan aja dia. Kamu mau ikut kompetisi sama aku nggak? Kamu kan sangat berbakat. Ternyata aku juga bisa dianggap berbakat. Tapi itu butuh 3 orang. Ayo kita cari kelas lain. Atau ada yang mau ikut? Oke. Halo, aku Manda. Halo, aku Tasya dan ini Michelle. Tasya, kamu kelihatan cantik, sangat paham soal gaya. Pasti kita akan menang. Ternyata styleku lumayan. Ayo semangat. Semangat. Aku merevisi gambarnya lagi. Lihat deh. Ini sangat bagus. Kalian lapar kan? Ayo makan dulu. Tasya, setiap kamu pesan makanan pasti sangat enak. Iya kan, seleranya dia tuh bagus. Ternyata aku juga bisa dipuji soal makanan. Tasya, desain gambar kita nggak terpilih ya? Kita menang. Benarkah? Itu hebat. Manda udah pesan restoran. Ayo kita rayakan. Apa yang dibikin sama juri itu? Bisa-bisanya gambar kayak gitu aja menang. Abaikan dia. Jauhi teman yang membuatmu merasa rendah diri. Teman sejati akan membuatmu merasa percaya diri. Guru bilang kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian gagal di matkul ini. Hah? Batasnya hari ini? Iya, kalau kamu nggak ngumpulin, kamu gagal. Emang nggak bisa dikumpulin besok? Michelle, tugas ini udah 1 minggu. Sekarang batasnya, jadi harus kamu kumpulin. Kenapa nggak ada yang ngingetin sih? Kan aku belum selesai. Kenapa nilaiku jadi 0? Terakhir kali kan kamu telat ngumpulin tugas. Itu gara-gara Nita nggak bilang ke aku. Kan udah aku bilang kalau nggak ngumpulin gagal, kamu aja yang nggak denger. Kan bisa ngomong berkali-kali. Tasya, boleh nggak aku pinjam gaunmu? Nanti pasti aku cuci. Pakai aja, nanti aku cuci sendiri. Soalnya nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Makasih, Tasya. Tasya, gaunmu aku cuci pakai mesin cuci tapi malah rusak. Udah aku bilang nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah dengerin yang aku bilang. Aku kan nggak sengaja. Kenapa kamu marah? Tasya, dia ngasih kamu bunga jadi aku membantumu menerimanya. Kenapa kamu terima? Aku kan nggak suka sama dia. Ya udah nunggu kamu loh di bawah panas-panas. Udah jangan disia-siakan. Kamu membantunya menerima dia. Terus gimana Tasya menghadapinya? Ya ngomong sama dia. Tapi aku kan nggak suka. Nanti juga kamu suka. Kamu bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Lihat kan dia menerimanya. Dia mau mengembalikannya. Kenapa dibalikin? Aduh, bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Michelle, kamu mau masak mie siput? Iyalah, nggak lihat apa? Kemarin di grup diumumin kalau ada pengecekan hari ini. Kapan diumumin? Aku nggak tahu tuh. Ketua kelas yang ngasih tahu dari kemarin. Ya, tapi aku nggak lihat. Nggak apa-apa, kamu bisa makan besok. Aku sama Nita mau ke kantin. Aku beliin juga ya. Oke. Hei, gimana ini? Tadi waktu aku masak mie siput, pas banget kamar kita dicek. Jadi pancinya disita, terus kamar kita dikurangi poinnya. Kan tadi udah bilangin bakal dibeliin makanan. Iya, aku pikir mereka nggak bakal periksa kamar kita. Apa yang kalian lakukan? Kamu nggak diterima di asrama kami. Ayo cepet-cepet, nanti keburu masuk loh kuliahnya. Kami nggak akan pergi denganmu. Kenapa? Michelle, kami nggak mau lagi sekamar sama kamu. Kamu terlalu otoriter kayak orang tua, jadi bikin kami tertekan. Tasya, cepet lihat deh, kamu masuk kelas bahasa Inggris. Hah? Bukannya aku daftar kelas matematika, kok jadi bahasa Inggris? Aku yang mengubahnya. Dari karaktermu, kamu lebih cocok belajar bahasa Inggris. Kenapa kamu seenaknya mengganti pelajaranku? Ini demi kebaikanmu. Bahasa lebih cocok buatmu. Gimana kalau yang ini? Bagus? Cocok buatmu? Cocok apanya? Yang itu nggak cocok. Lebih cocok yang ini. Aku lebih suka yang itu. Nurut aja deh. Itu demi kebaikanmu. Kamu pasti beli camilan pedas lagi ya? Enggak kok. Aku sudah melihat semuanya ya. Dan kamu beli 3 bungkus. Ingat ya, aku bisa tahu kalian beli apa aja. Emang kenapa kalau ngemil makanan pedas? Ini demi kebaikanmu. Jangan makan sembarangan. Aku pulang. Dari mana aja kamu? Kenapa tidak membalas chatku? Aku nggak buka HP di perpustakaan. Bohong, aku cek lah kamu ada 20.000. Nggak mungkin kalau cuma di perpustakaan. Masih mau menipuku? Michelle, Caca kan udah dewasa. Biarin aja dia mau kemana. Ini demi kebaikannya. Michelle, kamu terlalu mengatur. Kami jadi nggak bebas kalau temenan sama kamu. Itu karena aku peduli sama kalian. Emang nggak salah peduli sama orang lain, tapi caramu itu salah. Jadi hasilnya nggak baik. Aku tahu aku salah. Bisa nggak kita tetap temenan? Tergantung dirimu. Kamu ngapain? Gak mau masuk kuliah? Tagihan listrik bulan ini 200.000, jadi masing-masing 50. Kenapa bulan ini boros banget ya? Wajar lah, sekarang cuacanya panas banget, jadi AC nggak pernah mati kan? Kalau gitu karena nggak ada kelas, mending kita ngadem aja di mall. Kayaknya akan lebih hemat. Yakin nggak pengen beli apa-apa di mall? 100% yakin. Buat ke mall tadi, kita habis 200.000. Itu mah cukup buat bayar tagihan listrik. Kita kan kesana buat hemat uang. Kalau kita jalan ke mall, nggak mungkin kalau nggak ngabisin uang. Uangku. Kenapa dibuang? Daripada dibuang, mending makan aku aja. Itu semangka bekas kemarin, takutnya bikin diare. Nggak apa-apa, malah bagus, nggak usah diet. Aku pulang. Kok nggak ada orang? Kenapa Nita?
Biarin dulu dia kena diare parah banget. Baru aja pulang dari rumah sakit. Kamu beneran makan semangka bekasku? Hai, aku pengen hemat biar gak usah beli semangka, tapi sekarang malah beli obat yang lebih mahal. Cara kamu hemat itu salah. Kamu beli banyak banget camilannya. Ada diskon, kalau beli 200.000 dipotong 50.000. Hemat banget kan? Lain kali beli aja di sana. Kayaknya ini produk kadaluarsa. Gak apa-apa lah, masih bisa dimakan, yang penting murah. Gimana ini, semua produknya udah kadaluarsa. Kamu kan belinya emang udah mepet semua. Sayang banget kalau dibuang, baru beberapa hari aku makan aja deh. Hei, kamu lupa, terakhir kali kamu sakit perut berapa biayanya? Kalau aku tahu begini, aku gak akan membelinya. Ketika punya teman dari daerah timur. Nita, aku dengar orang timur itu ngomongnya terbalik. Menurutku enggak. Bukannya kamu kayak gitu. Itu sulit sih menjelaskannya. Jadi benar atau salah? Cuma stereotip itu. Tapi barusan kamu kayak ngomong terbalik. Itu kalimat terbalik. Bukannya semua normal itu. Lupain aja deh, ayo. Kali ini, sebutkan contoh peribahasa. Tasya, kamu dulu. Tumbuh itu sama sulitnya mendaki langit. Meski kadang berbelok, tapi tetap tumbuh. Selanjutnya, Nita. Meskipun jalan masa depanmu sulit, keluargamu akan selalu di sampingmu sampai kamu sukses. Tunggu sebentar. Siapa penulisnya itu? Kuliah pagiku banyak banget. Masih mending daripada SMA. SMA berangkatnya jam 7:30. Sama aja kayak kuliah, cuma beda 30 menit. Kamu salah inget ya, SMA kan masuknya jam 5.50. Masuk jam berapa? 5.50. Jam berapa? 5.50. Kalian yang di timur udah gila ya? Aku mengacaukan interview kerjaku lagi. Pertanyaan macam apa itu? Emang apa pertanyaannya? Kalau kamu makan sama bos, terus kamu yang dikira bosnya, apa yang akan kamu lakukan? Aku gak nyangka ternyata aku lebih pantas jadi bos daripada kamu. Jawaban macam apa itu? Saya akan memimpin makan malam kali ini agar bos bisa bersantai dan memperkuat hubungan dengan tim. Selama ini bos sudah memimpin kami, membimbing kami, dan sudah membawa kejayaan untuk kami semua. Tepuk tangan semuanya. Ini Nita, temanku dari SMP, dia mau ke asrama kita. Hai, aku Nita, boleh nggak aku pindah ke sini? Aku nggak bisa menjawabnya sendiri, kenapa nggak tunggu Tasya aja? Tasya? Tasya juga di asrama ini? Kamu kenal dia? Lebih dari kenal. Dia tuh penggoda yang mengganggu hubunganku sama pacarku. Tasya punya waktu nggak? Malam ini nonton film yuk. Kamu kan pacarnya Nita, kenapa nggak ngajak dia aja? Lihat deh pacarmu. Tasya, kamu merayu pacarku? Enggak, dia yang ngechat aku duluan. Halah, nggak ada asap kalau nggak ada api. Dan dia sangat munafik. Dia ketawa nyontak sama guru, tapi dia bilang aku yang memaksanya. Nita, ada apa sih? Tasya, kasih aku jawabannya dong. Kamu nggak boleh nyontek. Astaga, nggak apa-apa, cepet-cepet. Curang 1 ujian, tidak dapat nilai. Tapi Pak, tadi saya dipaksa Nita. Gak cuma itu, dia pamer kekayaannya dan menertawakan kemiskinan orang lain. Selamat ulang tahun, makasih. Tasya, kamu nyiapin hadiah apa buat Nita? Tada, aku sudah menyiapkannya. Wah, ini kan mahal banget. Enggak kok, aku lihat Nita udah lama gak ganti tas. Makanya aku beliin hadiah ini buat dia. Selamat ulang tahun. Kamu ngasih ini buat menertawakan aku karena aku gak mau beli tas? Enggak. Pokoknya, aku saranin kalian gak usah deket-deket sama Tasya. Ternyata kamu bikin seakan-akan aku salah dan kamu korbannya. Pokoknya aku gak mau sekamar sama Tasya. Kalau dia gak pindah, aku gak mau pindah ke sini. Ya udah keluar sana. Dengar kan? Kamu yang disuruh keluar. Maksudnya kamu yang keluar. Apa? Tunggu, kok jadi gini sih? Makasih ya udah percaya sama aku. Kita udah lama hidup bersama, aku tahu kamu kayak gimana. Ini salahku karena percaya sama Nita. Tasya, gaunmu cantik banget. Kamu punya linknya nggak? Kamu coba aja dulu. Kalau cocok, aku kasih buat kamu. Hah? Emang boleh ya? Selama aku nggak keberatan, kamu pakai aja. Kalau gitu makasih ya. Aku coba dulu. Baju baru datang malah dikasih. Padahal nggak ada gunanya nyenengin orang lain. Siapa nih yang presentasi PPT-nya? Aku nggak mau presentasi. Kalau nggak ada yang mau, biar aku aja kalau gitu. Iya, kamu aja. Kenapa malah inisiatif ngambil tugas yang sulit? Bener-bener deh. Aku nggak mau ngambil matkul pilihan. Nita, bantu aku belajar ya, nanti aku bayar. Ya, jangan mencariku. Aku nggak mau. Aku bisa mengajarimu. Makasih ya, Tasya. Membantunya berkali-kali tapi nggak pernah dibantu. Kok betah sih? Semuanya, ayo makan semangka yang aku beli. Wah, baru tadi siang aku pengen banget. Pasti ini mahal ya? Karena aku nggak bisa habisin, aku potong jadi 2, kamu bisa ambil. Jadi malu, maaf ya. Nggak apa-apa, lagian aku nggak bisa menghabiskannya. Kali gitu makasih ya, nanti aku kesini lagi. Michelle dan Caca lagi keluar ya, nanti sisain buat mereka. Tasya, emang kamu nggak merasa rugi apa?
Rugi? Kamu beli mahal-mahal semangka sebesar ini, tapi kamu malah makan sedikit. Apa kamu gak rugi? Aku gak akan bisa menghabiskannya. Daripada mubazir, mending dibagi-bagi. Dengan begini orang lain akan menganggap kita baik. Tapi kan kamu juga mau ngajarin Michelle. Karena sebelumnya aku mau ngambil kelas itu, tapi gak jadi. Sekarang selain bisa ngambil kelas itu, aku juga bisa dapat uang. Dan lagi kamu mau aja presentasi PPT padahal itu sulit. Menurutmu sulit, tapi menurutku mudah. Dan dengan presentasi, guru bisa lebih memperhatikanku. Mungkin bisa menguntungkanku di masa depan. Terus kamu juga ngasih gaun itu gratis. Gaun itu kekecilan buat aku, jadi gak akan aku pakai juga. Dengan aku memberikannya, sejak hari itu, Caca sering banget ngasih aku cemilan. Tasya, aku kebanyakan beli camilan. Ini buat kamu. Makasih. Ternyata, kamu gak dirugikan sama sekali. Bagus. Mirna, kenapa kamu injek ranjangku lagi? Emang kenapa? Sepatuku aja nggak kotor? Michelle, kenapa kamu terlalu mengurus semuanya? Iya, ngotorin ranjangku. Aku nggak boleh marah. Michelle, tenanglah. Nggak apa-apa. Kita adalah sahabat. Kenapa kamu nggak membantuku? Michelle, hari Minggu nonton film yuk. Nggak ada waktu. Michelle, kamu mau snack yang aku beli? Nggak. Aku lapar. Aku coba ya. Michelle, kamu belum menyerahkan tugas yang minggu lalu. Aku lupa taruh di mana. Secepatnya aku kumpulin. Michelle, aku bantuin cari ya. Kamu aja nggak membantuku waktu aku butuh bantuanmu, jadi nggak usah pedulin aku sekarang. Michelle, maaf. Aku cuma nggak mau ada konflik. Sahabat itu harus saling mendukung. Aku aja selalu membelamu, tapi kamu nggak pernah membela aku. Tasya, kamu nggak nge-Michelle sahabatmu ya? Hei, sahabat palsu. Diam, jangan bicara kayak gitu ke Tasya. Tunggu, aku kan bicara buatmu. Tasya itu sahabatku, cuma aku yang boleh, dan kalian nggak boleh. Michelle, aku mengerti. Sahabat itu harus saling melindungi. Dengan berarti aku maafin. Nggak punya mata ya? Dan kamu punya mata nggak? Atau udah kamu buang? Dasar. Kamu jago juga. Mirna, aku nggak sengaja ngejatuhin kacamu. Gimana sih? Kamu pasti sengaja kan melakukannya? Kamu harus ganti rugi. Kalian menindasnya lagi. Aku yang balas buat dia. Kali ini aku emang yang salah. Terus kenapa? Aku nggak mencari yang benar atau salah. Aku yang melindungimu. Kalau gitu ganti 20.000. Oke, aku transfer. Coba tebak. Aku lihat apa di supermarket? Apa? Suami istri bertengkar sampai suaminya menangis. Berarti istrinya pinter berantem. Tasya, emang kamu gak capek ngobrol terus sama Michelle setiap hari? Michelle emang banyak bicara. Iya kan? Bosan banget dengerin dia ngomong. Aku pura-pura gak denger aja. Tapi ya gak perlu pura-pura tuli kan? Oh, di sebelah kampus ada toko kue baru, tapi aku belum tahu enak atau enggak. Kapan-kapan kita coba yuk beli di sana. Michelle, kemarin kamu bilang ada toko kue baru kan? Nih aku beliin. Enak. Linda, ayo coba. 2 hari lagi ulang tahunnya Michelle. Ayo kita bikin kejutan buat dia. Oke. Dia aja nggak inisiatif, mending kita pura-pura aja nggak tahu. Buat apa buang-buang uang? Jangan gitu, kita teman sekamar. Pokoknya aku nggak ikut. Kalau gitu, ayo kita pesan restorannya. Di sini pasti enak makanannya. Selamat ulang tahun. Linda, kamu udah bersih-bersih hari ini. Ayo kita bersihin bareng. Aku kasih tahu. Hei, berisik banget sih. Ada apa? Barusan aku dapat kisisi buat ujian bahasa. Aku minta dong. Sini, aku kasih tahu. Yang pertama itu, hasil ujian udah keluar. Ayo periksa. Wah, bagus. Nilai aku meningkat banyak banget. Kalian bertiga nyontek kan? Gimana bisa nilai kalian bagus? Jangan nuduh kita dong kalau nilaimu jelek. Kita dapat materi kisi-kisi, terus kita belajar bersama. Apa salahnya? Kapan kalian bilang dapat kisi-kisi? Kok aku nggak tahu? Karena setiap temanmu ngomong, kamu pasti pura-pura nggak dengar, makanya nggak tahu yang penting. Pura-pura tuli pada teman, itu berarti kamu tidak menghormati temanmu. Ada pekerjaan paruh waktu, gajinya 50.000 per jam. Itu terlalu sedikit, seenggaknya 100.000. Sedikit? Bayangin sehari 2 jam. Kalau sebulan dapat 3 juta. Lalu bayang kalau 100 sebulan bisa dapat 6 juta. Kamu terlalu pemilih. Kalau kamu lewatin ini, nanti kamu dapat yang lebih sedikit. Iya, kamu harus terima. Astaga, bebeku naik 2 kilo, aku harus diet. Tapi kamu gak kelihatan gemuk. Iya, bebemu udah pas. Lihat dia orang sebelah yang diet sampai masuk rumah sakit. Tapi ini bukan standar bebeku, aku harus turunin 2 kilo. Lebih baik badan sehat daripada kurus tapi gak sehat. Hasilnya udah keluar, kita berdua lulus. Itu bagus, pokoknya gak gagal ujian. Apa? Aku kelima. Posisi kelima itu bagus, syukurin aja. Iya, lihat Michelle dia gagal. Tapi targetku posisi ketiga, malah dapet posisi kelima. Lihat, dia gak bersyukur banget. Tasya, berpuaslah. Kalau nggak puas-puas, kamu nggak akan merasa bahagia. Ini bukan ketidakpuasan, tapi motivasi. Ini KTP saya, ini rapot saya, dan ini penghargaan saya. Pasti tidak ada masalah saya mengajar anak Anda. Iya, ini luar biasa. Berapa biayanya? Per jam 100.000. Tapi kamu kan belum lulus dan belum punya pengalaman. Kalau gitu 80 dulu, kalau cocok tinggal disesuaikan. Oke, kalau gitu saya setuju. Nilainya meningkat dengan cepat. Itulah yang saya ajarkan. Kalau gitu aku naikkan 100. Tidak, 120. Ayo kita lanjutkan. Tasya, kamu lagi ngapain? Lagi nurunin berat badan? Kamu beneran nurunin 2 kilo? Dan kayaknya kamu lebih energik setelah olahraga. Semuanya dalam genggamanku. Benar juga, kita jadi lebih termotivasi buat maju. Iya dong, kalau gitu aku mau belajar dulu. Aku ikut.
Tasya, kamu beneran dapat posisi ketiga. Sekarang sudah puas? Belum. Kenapa? Karena tujuanku selanjutnya adalah nomor 1. Tasya, ini sahabatku, dia mau nginep di sini beberapa hari. Ah, oke. Bukannya kamu bilang aku sahabatmu. Tasya, kamu adalah sahabat terbaikku. Temenin aku ngambil paket. Oke. Michelle sang suka kebersihan, dia nggak suka orang lain duduk di ranjangnya. Gak apa-apa kok, santai aja. Aku pulang. Ini, aku beliin cherry buatmu. Tasya, aku gampang risih, bisa nggak jangan duduk di ranjangku? Oh, maaf ya, aku lupa. Iya, aku maafin. Caca, kita kan udah janji mau keluar jam 9. Sekarang udah jam 9 kurang 5, kenapa belum bangun? Aku masih ngantuk, bisa nggak diundur jam 10? Ya udah, kamu bisa tidur setengah jam lagi. Bukannya kamu nggak suka banget ya kalau telat? Ya aku bisa apa kalau dia masih ngantuk? Tasya, kenapa kamu lama banget sih? Habis ini selesai, tunggu ya. Kamu tahu nggak, aku nggak suka banget kalau telat. Kita janjian jam 10, sekarang udah jam 10 lebih 5. Udah selesai, ayo pergi. Nggak mau lah, pesen GoFood aja. Michelle, bukannya kamu nggak suka mie siput ya? Aku baru aja mencobanya. Ternyata rasanya enak. Tasya, kamu makan apa sih? Bau banget. Ini aku makan mie siput. Kamu mau mencobanya? Enggak, makasih. Bau banget. Ya udah, kamu ngelewatin makanan enak. Ternyata prinsipnya bisa dipatahkan. Hanya saja aku tidak layak mendapatkannya. Sore ini nggak ada kelas nih. Ayo kita belanja. Kita kan mau kuliah. Tunggu, kenapa sih kalian obses banget sama kuliah? Kuliah itu buat apa sih sebenarnya? Mahal lagi, sangat mengganggu. Kenapa kita nggak pergi aja? Iya, waktu belajarnya kan juga masih banyak. Udahlah, aku nggak mau. Aku masih ingin kuliah. Sok rajin banget sih. Tasya, kamu mengganggu yang tidur tahu nggak? Ini udah hampir ujian, makanya aku belajar. Kamu gila? Di luar aja sana, ganggu yang tidur tahu nggak? Sekarang kan udah jam 11 pagi. Tetap aja mengganggu. Kamar itu buat tidur, bukan untuk belajar. Sok rajin banget sih. Kenapa kamu bangun pagi? Mau belajar juga? Enggak kok. Aku nonton drama. Bagus, jangan ikut-ikut Tasya. Apalagi cuma ingin pura-pura rajin belajar. Ayo ke perpustakaan. Apa perpustakaan? Enggak, aku nggak pergi. Tadi kan kamu bilang mau belajar sama aku. Enggak, mana ada. Kamu kesini? Tadi aku pura-pura. Karena ikut-ikut dia, nilai ujianku jadi jelek. Masa belajar dibilang sok rajin belajar? Kalau aku gagal ujian masuk, dia mau tanggung jawab. Aish, ada dia. Kamu datang buat belajar? Sekarang aku tahu sebenarnya mereka semua bekerja keras. Tapi kenapa harus malu buat belajar? Udah pergi? Udah, ayo lanjutin. Wah, Tasya, kamu sangat luar biasa. Kamu juga luar biasa. Tuh dapat 5 besar. Kok bisa gitu? Aku belajar diam-diam. Kamu diam-diam juga belajar, nilainya cuma segitu. Siapa bilang aku belajar? Nilaiku jelek karena aku nggak belajar aja. Dan kamu siapa menertawakan aku? Buat apa malu karena bekerja keras? Belajar itu biar pemikiran kita bisa berkembang.